Pagi, Pak. Sini pertemuan pertama kita. Apakah Anda sekalian sudah mengenal saya? Belum, Pak. Jadi sebelumnya saya pengawas kurikulum sebagai guru atau pelajaran dasar-dasar instalasi listrik. Ininya adalah dia tentang apa yang dasar instalasi konsep dasar instalasi listrik. Sudah, Pak. Sebelumnya saya sampaikan aja di sini Pak. Saya akan mendengar Bapak. Gimana buat? Baik, sekalian anak, tolong dengarkan. Sebelumnya di sini adakah yang sudah tahu apa itu konsep dasar instalasi listrik? Tidak, Pak. Belum, Pak. Baik, kita akan membahas yaitu dalam dasar instalasi listrik itu ada dua. Yang dimana itu konsep dasar instalasi listrik dan ketiga. Instalasi listrik itu adalah rangkaian yang terorganisir dari komponen-komponen listrik atau kabel saklar atau kontak pengaman yang dipasang untuk menyalurkan energi listrik dari sumber atau misalnya antara PLN di sebuah titik pemakaian di dalam suatu bangunan. Ada yang tahu tujuan utamanya? Belum Pak. Tujuan utamanya itu terbagi empat. Yang pertama itu keamanan. Keamanan itu untuk melindungi pengguna dan aset dari bahaya sengatan listrik dan kebakaran. Yang kedua itu keandalan. Keandalan untuk memastikan suplai listrik stabil dan minim gangguan. Dan yang ketiga itu efisiensi, untuk menggunakan energi listrik seefisien mungkin. Dan yang keempat itu kepatuhan untuk memenuhi standar yang ditetapkan, terutama kuil. Kuil itu persyaratan umum instalasi listrik. Dan yang poin B itu prinsip keselamatan dan kesehatan kerja. Ada yang tahu prinsip ketiga itu? Belum Pak. Belum tahu Pak. Belum. Belum, Pak. Belum, Pak. Masuk ke situ Pak. Jadi prinsip ketiga itu terbagi empat juga. Ketiga itu adalah fondasi dalam bekerja dalam instalasi listrik. Seperti kesalahan kecil dapat berakibat fatal. Yang pertama prinsip ketiga itu ada isolasi sumber tegangan, yang dimana dapat dijelaskan bahwa mematikan semua sumber tegangan atau cabut fuse atau posisi off pada PCB sebelum memulai bekerja. Dan yang kedua itu penggunaan APD. Selalu gunakan alat pelindung diri seperti sepatu pengaman atau insulasi, sarung tangan dan kacamata pengaman. Dan yang ketiga itu peralatan standar. Hanya gunakan alat yang layak dan berisolasi atau obeng, tak kombinasi dan bekerja dengan instalasi listrik. Dan yang terakhir itu verifikasi. Setelah selesai perawatan, wajib melakukan pengujian, misalnya menggunakan multimeter sebelum menyambungkan kembali tegangan. Baik, yang poin kedua itu komponen utama instalasi listrik satu pasang. Ada yang tahu komponen utama instalasi listrik ada satu pasang? Tidak tahu Pak. Kurang, Pak. CB, Pak. Coba. Saklar, Pak. Ya, benar. Motor Pak. Jadi konsep utama komponen utama yang dalam instalasi listrik ini ada 3 poin. Yang pertama itu pengaman atau produksi. Dalam pengaman ini komponen utamanya yang pertama FCB atau menyatu circuit breaker. Ini berfungsi sebagai pengaman arus lebih atau overcurrent dan hubungan singkat atau short circuit. Jika terjadi gangguan, FCB akan memutuskan aliran listrik secara otomatis, melindungi instalasi dari kerusakan dan kebakaran. FCB selalu dipasang pada kawat pasang. Dan yang kedua itu bagian pengaman sekring atau fuse. Komponen pengaman penuh yang menggunakan kawat lembur, fungsinya serupa FCB, namun harus diganti setelah putus. Dan yang poin kedua itu pengendali dan kontak. Dalam pengendali dan kontak itu terbagi dua, yaitu saklar atau switch. Saklar tunggal ini saklar mempunyai dua jenis, yaitu saklar tunggal untuk mengendalikan satu lampu atau kelompok lampu dari satu tempat. Dan yang kedua itu saklar seri atau ganda
mengendalikan dua kelompok lampu secara terpisah dalam satu kotak instalasi. Dan yang poin kedua itu dalam pengendalian kotak itu stop kontak atau outlet. Inti sambungan akhir untuk peralatan elektronik stop kontak modern wajib memiliki terminal pertahanan atau grounding untuk keselamatan. Dan yang poin ketiga itu penghantar dan sambungan. Penghantar dan sambungan terbagi dua, yaitu kabel dan kotak sambung. Kabel ini digunakan untuk mengalirkan arus listrik. Kabel ini terbagi dua, yaitu kabel NIE, yang dimana kabel berisolasi tunggal dengan inti kawat tunggal memerlukan pelindung pipa. Dan yang kedua itu kabel NIM, kabel berisolasi ganda luar dan dalam dengan inti kawat lebih dari satu, lebih aman tanpa pipa. Dan yang poin kedua itu kotak sambung atau junction box, tempat resmi dan aman untuk membuat sambungan atau percabangan antara kabel sambungan harus kuat dan ditutup rapat. Sebelumnya sampai di sini materi kita hari ini sudah memahami atau belum? Izin bertanya Pak. Ya, silakan. Jadi untuk kabel yang digunakan di instalasi rumah ini Pak, pakai kabel jenis apa Pak? Apa nama kabel? Jadi untuk pertanyaan saudara Han itu kabel yang paling sering digunakan instalasi listrik rumah itu ada NIM dan NIA. NIM itu untuk instalasi di dalam dinding dan NIA itu untuk kabel tunggal yang sering disambungkan. Apakah sudah mengerti? Apa? Ada yang lain belum mengerti? Apa? Nanti Pak. Baik. Sekian dari materi yang kita bahas. Saya akan memberikan tugas, yang tugasnya itu cukup mudah. Cuma satu, yaitu analisis diagram dan komponen. Baik Pak. Sekian dari pembahasan materi kita. Cukup sampai sekian. Cukup sampai sini. Selamat pagi.